Komisi 4 DPR RI mendorong perluasan lahan dan insentif khusus kepada para petani kedelai sebagai upaya mengantisipasi dampak kelangkaan kedelai dalam negeri. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI, belum lama ini anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin berpendapat kelangkaan kedelai yang terjadi di sejumlah daerah merupakan masalah klasik yang terus berulang. Kondisi alam yang kurang mendukung hingga ketergantungan impor menjadi penyebab utama. Untuk itu, Andi Akmal menyarankan perluasan lahan pertanian dan pemberian insentif sebagai solusi wajib bagi pemerintah guna menjaga stabilitas jumlah produksi hingga kondisi ekonomi para petani. Pastikan harga dari awal, ya kan? Mereka dikasih bantuan, dimotivasi mereka untuk menanam kedelai dengan harga mungkin yang perlu subsidi. Ya kalau nggak dikasih harga subsidi ini, ya petani banyak yang apatis. Ya apa mereka motivasinya untuk menanam kedelai kalau harganya tidak bagus gitu. Andi Akmal menambahkan, sebagai upaya menjaga stabilitas harga kedelai, pemerintah harus segera menemukan kebutuhan pasar serta memberikan subsidi harga selain memberikan pupuk dan alat pertanian. Sebab menurutnya, kelangkaan kedelai yang saat ini terjadi akan berimbas pada para pengrajin tahu dan tempe. Sementara di luar negeri kenapa mereka bisa besar? Karena memang mereka pertaniannya kan modern ya, efisien. Kita ini kan pertanian kita masih pertanian rakyat. Sehingga insentif yang kita bisa berikan selain tentunya bantuan alat pertanian maupun mungkin pupuk ataupun pestisida adalah harga. Panji dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Dari informasi soal kedelai, kita beralih ke waspada gelombang kedua COVID-19. Ini memperhatikan lonjakan gelombang kedua virus COVID-19 di India. Ketua Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada terhadap gelombang kedua COVID-19 yang dikhawatirkan ini akan masuk ke tanah air. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Memperhatikan lonjakan gelombang kedua virus COVID-19 di India, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada terhadap gelombang kedua COVID-19 yang dikhawatirkan akan masuk ke Indonesia. Ditemui usai menjadi pembicara dalam acara Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI baru-baru ini, Rahmat Handoyo mengatakan peristiwa yang terjadi di India harus jadi peringatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat selain vaksinasi yang sudah berjalan. Bahwa vaksin itu bukan untuk antivirus, bukan tahan terhadap virus, bukan juga kebal terhadap virus, tetapi vaksin itu adalah sebagai alat kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita itu. Nah, sekarang oleh sebab itu dalam rangka itu kita jangan euforia sehingga ketika sudah divaksin pun kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan dimanapun dan dalam setiap kesempatan. Rahmat Handoyo menegaskan protokol kesehatan merupakan hal mutlak yang harus diterapkan guna mencegah penularan COVID-19. Terlebih ditemukannya varian baru yang sudah masuk ke Indonesia. Rahmat juga mengajak semua masyarakat untuk mendukung penuh proses vaksinasi yang sedang berjalan. Tidak kendor terhadap protokol kesehatan hanya karena dengan protokol kesehatan itu menjadi daya tahan kita semakin kuat dan dengan protokol kesehatan kita yang paling efektif dan paling efisien dalam rangka untuk pengendalian COVID-19. Dan yang terakhir saya kira kita dukung sepenuhnya kepada pemerintah untuk proses pengadaan vaksin. Untuk mempercepat proses vaksinasi, saya percaya secara simultan protokol kesehatan berjalan, vaksinasi berjalan dengan sukses, saya kira kita akan bisa menang melawan pandemi ini. Ila dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Proyek 35.000 megawatt harus direalisasikan. Anggota Komisi 6 DPR RI mengingatkan perusahaan listrik negara atau PLN merealisasikan program pembangkit listrik 35.000 megawatt. Dan di sini selain keberhasilan, perusahaan berhasil membukukan keuntungan di 5,9 triliun di tahun 2020. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI mengingatkan perusahaan listrik negara atau PLN merealisasikan program pembangkit listrik 35.000 megawatt selain keberhasilan perusahaan membukukan keuntungan 5,9 triliun rupiah di tahun 2020. Dalam rapat dengan Komisi 6 DPR RI di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, PLN mengungkapkan telah melakukan pengembangan di dunia industri untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan pada pelanggan.
Herman Hairon mengingatkan PLN tidak hanya melakukan transformasi bisnis, namun harus tetap mengutamakan pelayanan pada publik, salah satunya dengan merealisasikan penyelesaian pembangkit listrik 35.000 MW. Bagaimana dengan PR 35.000 watt dengan transformasi berbagai kebutuhan terhadap elektrik, gitu ya. Nah, kalau kemudian tiba-tiba meningkat, tidak siap dengan pembangkit, apa yang akan terjadi? Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menambahkan, program pembangkit listrik 35.000 MW berkaitan erat dengan penerbitan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Karena RUPTL merupakan kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas, baik itu pembangkit, jaringan, maupun kapasitas penyediaan listrik di manapun berada. Proyek 35.000 MW dimulai pada tahun 2015 yang semula ditargetkan selesai di tahun 2019. Namun pemerintah memundurkan target keseluruhan proyek 35.000 MW hingga tahun 2030. Elisa dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi terakhir pemirsa terkait dengan bagaimana program bantuan Presiden usaha mikro ini harus dilanjutkan untuk mengatasi dampak banyaknya retail besar yang sudah tutup terhadap pertumbuhan ekonomi. Komisi 6 DPR RI mendorong program bantuan Presiden bagi usaha ultra mikro dan juga industri tetap dilanjutkan di tahun 2022 mendatang. Bahkan ini katanya juga anggarannya perlu ditingkatkan. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Untuk mengatasi dampak banyaknya retail besar yang sudah tutup terhadap pertumbuhan ekonomi, Komisi 6 DPR RI mendorong program bantuan Presiden bagi usaha ultramikro dan industri tetap dilanjutkan di tahun 2022, bahkan perlu ditingkatkan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai data pertumbuhan ekonomi yang ada berbanding terbalik dengan banyaknya retail besar yang tutup. Hal ini menunjukkan tekanan ekonomi masih sangat tinggi dan tingkat konsumsi masyarakat belum berjalan baik. Pemerintah diminta melanjutkan program stimulus terhadap dunia usaha. Mendukung kalau program Banpres untuk usaha mikro itu tetap dilanjutkan karena kita melihat tadi ya fenomena masih tutupnya retail berarti tekanan ekonomi masih kuat itu di bawah. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mendorong pemerintah memberikan stimulus terhadap industri retail dengan pengurangan pajak dan listrik. Di sisi lain, kegiatan retail sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Bansos bagi masyarakat diminta tidak dihentikan agar mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Menekankan kepada pentingnya insentif kembali kepada industri dan retail ini. Jadi harus pemerintah menyiapkan insentif. Di tahun 2020, sekitar 1.200 toko retail tutup. Sementara sejak Januari 2021, tercatat sekitar 90 toko retail tutup di seluruh Indonesia, mencakup retail besar seperti Giant, Matahari, dan Sentro. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, tadi sudah kami hadirkan 6 berita pilihan tim redaksi TVR Parlemen. Kalau misalnya nih membahas terkait dengan gelombang kedua COVID-19 yang terjadi di wilayah India setelah atau juga selepas perayaan Hari Raya Keagamaan di wilayah India ini, kita harapkan juga mungkin Indonesia ini juga harus waspada ya Gun ya? Betul sekali, dan apalagi nanti mengingat di bulan Juli nanti akan ada persiapan-persiapan untuk bisa melakukan program pendidikan tatap muka nih. Nah ini sepertinya pemerintah harus lebih fokus lagi bagaimana menanggulangi apabila terjadi penyebaran COVID-19 yang disebut bahwa akan digadang-gadangkan gelombang 2 ini akan hadir di Indonesia. Ya, kita harapkan tidak terjadi dan kita harapkan juga mungkin pemirsa di rumah yang memiliki kesempatan atau juga sudah ada kesempatan untuk melakukan vaksinasi, kita harapkan ini masyarakat bisa datang ke pusat-pusat kesehatan untuk dilakukan vaksinasi. Ini sebagai salah satu tujuan dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi terkait dengan herd immunity sejumlah warganya di Indonesia yang juga nanti diharapkan bisa segera menanggulangi penyebaran dari virus COVID-19. Dan bisa nanti kami akan hadir kembali dengan headline surat kabar. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer
dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Bersama dengan saya Subki Abdul dan juga rekan saya Anggun. Kali ini kita akan masuk dalam segmen headline surat kabar. Ada apa nih, Gun? Betul sekali, di tangan kita saat ini sudah ada harian Kompas, di mana ada beberapa pembahasan. Di sini ada pembahasan utamanya itu mafia air, eksploitasi warga miskin, dan juga ada harga bintang 5 untuk kaum Papua. Yeah. Kaum Papa. Kaum Papa. Ya, kita akan selengkapnya akan membacakan headline surat kabar harian Kompas pada hari Jumat ini. Ya, ini harian surat kabar Kompas pada hari ini membahas terkait dengan mafia air eksploitasi warga miskin. Persekongkolan sindikat mencuri dengan warga yang merusak jaringan pipa perusahaan air minum Jaya terjadi di lahan-lahan sengketa. Masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan sengketa terpaksa membeli air dari sambungan ilegal. Kompas menemukan ada 121 sambungan pipa air ilegal di Penjaringan dan juga Cilincing, Jakarta Utara. Berkali-kali warga melihat sekelompok orang berseragam menyerupai petugas PAM Jaya dan juga memakai mirip mobil operasional operator membantu penyambungan pipa. Persoalan ini berkali-kali memicu konflik antar warga, terutama antara pelanggan resmi perusahaan air minum PAM dan juga warga di lahan sengketa. Ya, ini ternyata permasalahan laut ataupun air menurut saya, dan ini juga mafia air eksploitasi warga miskin ini ternyata akhirnya muncul. Kalau misalnya sebelumnya ini adalah mafia tanah seperti itu, ini ternyata juga terjadi di perusahaan air minum terkait dengan PAM ini. Kita harapkan sekali lagi mungkin ini Pemprov DKI Jakarta bisa menelusuri apa yang sudah ditemukan oleh tim dari Kompas ini. Betul sekali, dan memang miris kalau misalnya ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun kita akan beralih ke berita berikutnya, di mana tol laut belum optimal. Pemanfaatan tol laut belum sepenuhnya optimal, kendati program ini bisa menekan disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Masih diperlukan sejumlah terobosan dan inovasi agar program ini benar-benar bermanfaat dan membuat angkutan barang di Nusantara lewat laut menjadi optimal. Dan ada 26 trayek yang kini telah dikembangkan menjadi 30 trayek di sejumlah pulau di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa operasional tol laut di sini masih memiliki berbagai kekurangan. Semua instansi terkait perlu duduk bersama sehingga tidak ada lagi muatan kosong saat balik dari kawasan timur Indonesia. Ya, ini yang dikhawatirkan sejumlah pihak ini terkait dengan bagaimana kita membawa barang-barang ataupun juga kebutuhan-kebutuhan yang mungkin memang menjadi kebutuhan di suatu daerah, tapi baliknya lagi nih, ini kapal ini tidak terisi ataupun juga kosong, itu yang mungkin akan menyebabkan cost-nya nantinya akan menjadi ataupun juga tidak optimal seperti itu ya. Kita harapkan nantinya pastinya program tol laut ini bisa benar-benar bermanfaat setidaknya bagi masyarakat-masyarakat yang memang berada di kawasan-kawasan yang mungkin sulit untuk didistribusikan melalui via darat seperti itu ya. Dan misalnya Anda bisa membaca harian surat kabar Kompas yang terbit pada hari Jumat ini secara lebih lengkap, dan setelah ini kami akan membahas tajuk utama nih terkait dengan bagaimana antisipasi kenaikan harga pangan setelah jeda berikut ini.
pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan antisipasi kenaikan harga pangan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, ini kalau misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa dalam masa pandemi ini tantangan perekonomian global adalah pemerataan pemulihan dan juga keterbatasan akses vaksin. Selain itu juga kenaikan harga komoditi juga perlu diwaspadai. Sebenarnya seperti apa nih kalau misalnya melihat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan juga mungkin antisipasi kenaikan harga pangan? Kita selengkapnya akan menyaksikan tajuknya yang berikut ini. Harga pangan naik. Harga pangan naik hampir 40 hingga 50% dalam beberapa waktu terakhir. Seperti komoditas minyak nabati, daging, gula, serealia, dan produk susu dikarenakan juga terjadi lonjakan harga pangan global, sehingga berpotensi mempengaruhi nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar nelayan pada tahun 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan harga pangan di Indonesia, mengingat pergerakan harga pangan bergantung pada cuaca dan distribusi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Sehingga pemerintah harus mampu mengantisipasi perubahan kebijakan negara lain secara tiba-tiba, terutama kebijakan yang berkaitan dengan bahan pangan, karena sampai saat ini Indonesia masih banyak bergantung pada bahan pangan impor. Selain itu, pemerintah harus mengawasi dan mencermati produksi bahan pangan dan kepastian pasokan pangan di Indonesia, khususnya komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga, serta memastikan komoditas pangan utama lainnya seperti beras, jagung, gandum, dan lainnya tetap terjaga pasokan dan harganya. Untuk itu penting bagi pemerintah untuk melakukan upaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat di tengah situasi naiknya harga pangan saat ini. Karena peningkatan ekonomi nasional harus didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat dan memulihnya kondisi pandemi COVID-19. DPR mendorong pemerintah mengupayakan untuk mengutamakan produksi pangan dari dalam negeri atau dari petani lokal, ketimbang mengandalkan bahan pangan impor, mengingat saat ini tengah terjadi situasi kenaikan bahan pangan global yang dapat berpengaruh terhadap naiknya bahan pangan yang dijual di dalam negeri. Dalam pembahasan, pemerintah menyebut saat ini harga pangan mengalami kenaikan sekitar 40% sampai dengan 50%. Hal ini berpotensi mempengaruhi nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar nelayan atau NTN pada tahun 2022. Sri Mulyani mengusulkan agar NTP dan NTN ditentukan dalam bentuk rentang pada 2022. Hal ini karena situasi masih serba tidak menentu. Sementara itu, Kepala BPS Suharyanto mengatakan terdapat 5 subsektor dalam NTP, adapun rinciannya seperti tanaman pangan, di sini disebutkan hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Hingga saat ini NTP subsektor perkebunan rakyat terbilang cukup bagus. Hal ini didorong oleh harga CPO dan karet yang positif. Ya, ini dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah dan juga Komisi 11 DPR RI memutuskan target NTP 2022 sebesar 103 hingga 105, lalu NTN berada dalam kisaran 104 hingga 106. Dalam hal ini DPR RI mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan harga pangan di Indonesia, karena mengingat pergerakan harga pangan yang bergantung pada cuaca dan juga distribusi di tengah situasi pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Sehingga pemerintah harus mampu mengantisipasi perubahan kebijakan negara lain secara tiba-tiba, terutama kebijakan yang berkaitan dengan pangan, karena sampai saat ini Indonesia masih banyak bergantung pada bahan pangan impor.
Dan selain itu pemirsa juga ini terkait dengan pemerintah harus mengawasi dan mencermati produksi bahan pangan dan juga kepastian pasokan pangan di Indonesia, khususnya komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga serta memastikan komoditas pangan utama lainnya seperti beras, jagung, gandum, dan juga lainnya tetap terjaga pasokan dan juga harganya. Kita harapkan sekali lagi dengan bagaimana nih pemerintah dalam hal ini juga memusatkan perhatiannya lumbung pangan nasional. Ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintahan Jokowi Dodo pada kali ini juga terkait dengan bagaimana ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga ditunjuk sebagai pimpinan untuk akhirnya lumbung pangan nasional ini bisa benar-benar terrealisasi. Kita harapkan nantinya Indonesia tidak lagi bergantung terhadap sejumlah bahan pangan impor dari luar negeri. Dan misalnya, tadi sudah kami sampaikan terkait dengan tajuk utama. Nanti setelah ini Anda bisa menyaksikan apa saja nih agenda atau juga kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kami Alda Gustari. Selamat pagi pemirsa, senang sekali hari ini sudah masuk di hari Jumat di minggu kedua bulan Juni. Nah pastinya di DPR RI sudah banyak sekali agenda yang berlangsung nih selama seminggu terakhir. Nah pemirsa penasaran mau lihat apa saja agenda yang sudah berlangsung? Yuk ikuti liputannya sama-sama. Pemirsa, dari hari Senin hingga Rabu kemarin, Pansus Otsus Papua ini berturut-turut menggelar rapat nih pemirsa dengan beberapa menteri. Di antaranya Mendikbudristek, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Investasi. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Otsus Papua tersebut, Komarudin Watubun, banyak sekali hal yang dibahas nih pemirsa. Tapi yang terutama adalah mengenai kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut liputan selengkapnya. Pada agenda pada hari Senin, Pansus Otsus Papua mengundang Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk membicarakan kebijakan pendidikan dan juga kesehatan di Papua. Dalam rapat tersebut, anggota Pansus Robert Rowe mendorong kenaikan angka bantuan operasional sekolah di Papua hingga 100%. Hal ini diperlukan pemirsa karena tingkat kemahalan Papua yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Ya, jadi dukungan pembiayaan untuk pendidikan di Papua dan Papua Barat ini ada 3 grouping yang terbesar. Yang pertama adalah anggaran yang khusus untuk pendidikan dari dana otonomi khusus. Ya, ini adalah salah satu yang terbesar. Dan yang kedua adalah DAK atau dana alokasi khusus. Di sini ada DAK fisik, ada DAK non fisik. Ya, untuk yang dana otonomi khusus itu sebesar di tahun 2020 sebesar 2,09 T ya. Untuk dana alokasi khusus untuk 2020 adalah 3,04 triliun dan 2021 meningkat menjadi 3,4 triliun. Dan tentunya dari APBN Kemendikbudristek yang kami alokasikan untuk Papua dan Papua Barat itu di tahun 2020 ada 1,76 T dan 2021 1,83 T. Di pegunungan itu minyak di Papua harus sama dengan yang lain. Itu satu diskresi dan itu harus diikuti oleh semua kebijakan. Ya. Ini untuk kita bicara anggaran ke depan. Ya. Maka saya sangat setujui melihat itu kita bicara sumber daya manusia, SDM kita. Tidak terlepas dari pendidikan. Saudara Menteri, saya ingin bisa Saudara Menteri memberikan satu gerakan lagi untuk memacu keterenggalan kita tentang SDM kita. Tadi Saudara Yan sudah sampaikan bagaimana ada mahasiswa di Uncen yang baca saja tidak masih susah membaca. Artinya masih belum mampu membaca dengan baik. Belum mampu membaca dengan baik. Ya. Kenapa? Ini karena tadi saya lihat Saudara Menteri sampaikan bahwa kita ingin hasil pendidikan yang baik tidak terlepas daripada pengajar yang baik. Ini fokus. Oke, kalau begitu saya ingin ada satu program khusus untuk Provinsi Papua melalui pendidikan agar pendidikan
SLTA itu berbasis asrama, supaya mendapat pendidikan yang baik untuk mempersiapkan anak-anak kita dalam menuju ke perguruan tinggi, agar mereka siap untuk masuk ke perguruan tinggi. Karena kita tahu mulai dari pendidikan dasar, TK sampai ke SMP, SD dan SMP itu kualitasnya sangat-sangat rendah. Kemendikbud tidak punya informasi penggunaan dana otsus, hanya besaran alokasi saja. Nah, ini kan adalah satu ketimpangan-ketimpangan yang harus kita perbaiki pada 20 tahun ke depan. Tidak hanya DPR mengesahkan 2,25% dan merevisi anggaran-anggaran yang ayat-ayat dan pasal-pasal yang lain. Nah, berikutnya juga terkait dengan program KIPK, ya. Anak Papua, menurut saya, Mas Menteri, yang kita selalu bahas di komisi, menurut saya harus ada keberpihakan terhadap anak Papua dalam mendaftar Kartu Indonesia Pintar kuliah. Pada kesempatan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan anggaran kesehatan bagi Papua saat ini tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar 3,7 triliun. Ia pun meminta agar ke depan ada harmonisasi antara peraturan dan strategi kesehatan. Kesimpulannya nih pemirsa, Pansus DPR RI akan memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan dana Otsus Papua di bidang pendidikan dan kesehatan di provinsi tersebut dalam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Memang kekurangannya karena daerahnya luas dan penduduknya tersebar, dan juga adanya perkembangan wilayah pada saat itu, sehingga masih ada 160 kecamatan di Papua dan Papua Barat yang belum memiliki layanan primer atau puskesmas. Kami sendiri sudah mengambil kebijakan bahwa kita ingin mengakselerasi sehingga dalam 2 tahun seluruh kecamatan di Indonesia sudah memiliki layanan primer. Dan memang yang paling banyak belum memiliki adalah yang ada di Papua. Bahwa selama ini yang dianggap ambulans itu cuman mobil. Padahal daerah kami ada daerah pesisir yang belum ada kendaraannya sampai, ada daerah sungai yang tidak bisa dengan kendaraan. Kita lihat kasus wabah pernah terjadi di Asmat. Bagaimana orang sakit diambil dengan perahu yang seadanya, berapa jam dia meninggal di atas sampan itu, karena itu sampan bukan ambulans. Saya tanya kenapa ini tidak bisa, karena tidak ada pagu anggaran untuk menyiapkan itu. Mobil ada, tapi mengadakan yang nama speedboat ambulans tidak ada pagu anggarannya. Nah, pemirsa, pada hari Selasa kemarin, Komisi 4 ini kembali bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk membahas mengenai serapan anggaran tahun 2021 dan juga rencana kerja pada tahun 2022. Tapi nggak cuma itu, karena para anggota Komisi 4 juga menyuarakan aspirasi dari dapil mereka masing-masing. Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Pada agenda itu, anggota Komisi 4 meminta agar Kementan dapat memperhatikan peningkatan kebutuhan pangan nasional dengan pagu indikatif Kementerian Pertanian yang sebesar 19 triliun rupiah. Sebagian besar anggota Komisi 4 mempertanyakan kegunaan holding pupuk yang digagas oleh PT Pupuk Indonesia, sebab dampaknya belum dirasakan oleh petani di daerah mereka. Ada hal lain yang cukup menarik nih pemirsa. Dalam rapat tersebut, Komisi 4 DPR RI mengkritisi pelaksanaan program PATB atau perluasan area tanam baru yang dinilai masih bermasalah. Karena program ini dihentikan, maka Komisi 4 DPR RI pun meminta Kementerian Pertanian untuk fokus pada intensifikasi pertanian pada tahun depan.
Nah, pemirsa, beralih ke Komisi 3 nih. Sebenarnya pada hari Senin kemarin Komisi 3 sudah mengundang Jaksa Agung, Kapolri, dan juga Menteri Hukum dan HAM untuk membahas mengenai anggaran. Nah, tapi karena yang datang cuma perwakilannya saja, Komisi 3 ini merasa tidak puas dan mengundang kembali Menteri Hukum dan HAM untuk datang pada hari Rabu kemarin. Nah, pemirsa penasaran mau tahu seperti apa perbincangan antara Komisi 3 dan juga Pak Yasona Lauli? Langsung saja yuk kita lihat liputannya. Pada agenda tersebut, Komisi 3 DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM membahas mengenai rencana kerja di bidang peraturan perundang-undangan di tahun 2021, serta evaluasi rencana kerja di bidang kemasyarakatan dan bidang keimigrasian. Kita tetap mengacu kepada khusus dalam 1 tahun lebih terakhir ini mengedepankan kerjasama untuk penanganan baik orang asing maupun warga negara WNI yang masuk ke Indonesia maupun yang keluar tentunya. Mengedepankan prokes, protokol kesehatan. Pemberian izin masuk mengacu kebijakan Satgas Covid sesuai edaran nomor 8 tahun 2021 dan Permenkumham nomor 26. Dan juga kita fokus pada optimalisasi pengawasan administratif pada masa adaptasi kebiasaan baru sesuai surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi. Pada tahun ini, mulai dari 1 Januari Pak Ketua, sampai dengan 14 Mei, ya, orang asing yang masuk itu 151.563. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana ceritanya dengan situasi pandemik saat ini. Saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah yang antri di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka antri tanpa pembatasan Covid maupun juga melalui protokol Porkes. Di sini tidak ada sedikit pun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Rapat ini, pemirsa, menitikberatkan percepatan penyelesaian RUU yang sudah masuk prolegnas atau Program Legislasi Nasional Prioritas pada tahun 2021. Hal lain yang disoroti oleh Komisi 3 ialah masalah over capacity lapas yang masih terus terjadi hingga saat ini. Izin Pak Menteri, saya harus menyampaikan mudah-mudahan ada solusi yang baik agar peredaran narkoba di lapas kita ini benar-benar bisa kita benar-benar memerangin lapas ini. Saya sedih juga melihat BNN dengan personil yang ala kadarnya, ditambah lagi pintu masuk di lapas cuma satu-satunya, ya cuma satu saja. Saya sudah melihat bagaimana teman-teman di lapas bekerja, sudah semaksimalnya, sudah luar biasa. Setiap kami melaksanakan kunjungan memang udah maksimal rasanya. Tetapi nggak tahu kenapa kok selalu ada jalan di situ. Peredaran narkoba hampir tak terbendung. Kenapa saya katakan begitu? Ini ada undang-undang yang salah, Pak Sekjen. Bayangin 170.000 penghuni lapas itu narkoba. Dari 250.000 total lapas. Kita gas, BNN kerja yang benar, di narkoba kerja yang benar, naik Pak. Naik tahanan lapas penuh. Hanya di Republik inilah yang mengatakan narkoba itu kejahatan paling hebat lah. Kalah yang lain, pembunuhan kalah dan sebagainya kalah. Sehingga dilakukanlah upaya yang seperti ini. Nah, kami mohon sekali dilakukan pembahasan yang mendalam. Kemarin kita ketemu sama Pak Kepala BNN. Ya, bagaimana bisa kerja-kerja bareng antara penegak hukum, Kumham dan BNN untuk bisa mengatasi persoalan ini dalam konteks revisi Undang-Undang Narkotika, Pak. Materi muatannya itu diatur sedemikian rupa. Yang namanya bandar pengedar, Pak. Bandar dan pengedar sah dia mati. Dalam kesimpulannya, Komisi 3 DPR RI pun mendesak agar Menkumham Republik Indonesia dapat melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia demi menekan laju penyebaran COVID-19 serta potensi permasalahan sosial di masyarakat.
Nah pemirsa, itu tadi agenda yang sudah berlangsung selama sepekan di DPR RI. Kalau kita lihat memang banyak sekali rapat-rapat yang berkaitan dengan anggaran ya pemirsa. Karena memang sebelum pidato Presiden pada Agustus 2021 nanti, DPR RI ini mendedikasikan masa sidang kelima untuk membahas mengenai anggaran. Dan pemirsa, kalau pemirsa mau lebih tahu, lebih lengkap, ini pemirsa bisa langsung nonton aja di YouTube DPR RI atau yang terbaru nih di Instagram tvr.parlemen. Untuk itu, saya Alda Gustari, juru kamera Temiriansyah dan juga Aziz mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami di studio. Ya, terima kasih rekan kami Alda, dan itulah informasi kegiatan selama 1 pekan ini. Ya, di DPR RI selama 1 pekan tadi juga Alda juga memberikan informasi terkait dengan bagaimana Pansus Otsus Papua juga masih digelar beberapa hari, dan juga tadi terkait dengan bagaimana Komisi 3 DPR RI rapat dengan sejumlah mitra kerjanya, diantaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM ini membahas terkait dengan permasalahan di lapas, permasalahan narkoba, dan juga permasalahan di bidang Kementerian Hukum dan juga HAM lainnya, dan juga tadi juga disimak juga terkait dengan bagaimana kegiatan di Komisi 4 DPR RI. Dan dengan liputan agenda selama sepekan dari rekan kami Alda tadi mengakhiri Suara Parlemen Pagi edisi hari ini. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya Anggun Aktarini beserta seluruh kru bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Sampai jumpa.